mulai dengan hal pertama, seperti yang saya bilang tadi, profil singkat mengenai negara Chile ya. Nah, jadi itu bendera Chile. Lalu kita bisa lihat semua bentuknya. Lalu nama resmi negaranya adalah dalam bahasa Spanyol mereka sebutnya República de Chile. Artinya, next slide, artinya negara Republik Chile. Tentu kita semua tahu ibu kotanya Santiago. Lalu negara ini merdeka pada tahun 1810, jadi jauh 100 tahun sebelum kita, 100 lebih tahun lah sebelum kita merdeka. Lalu mereka merdeka pada tahun 1810 dan mereka mengenal hari nasional yang disebut dalam bahasa Spanyol juga Fiesta Patria. Jadi seperti bukan hari kemerdekaan tapi seperti hari pahlawan kira-kira begitu, setiap tahun dirayakan pada tanggal 12 September. Bentuk negara sudah jelas, republik. Lagu kebangsaan mereka disebut Himno Nasional de Chile. Jadi lagu nasional Chile. Lalu karena republik, ya kepala negara jelas seorang presiden. Dan presiden yang sekarang ini adalah Senior Sebastián Piñera. Nah, untuk informasi, Presiden Chile sekarang ini, Sebastián Piñera ini kali kedua dia menjabat sebagai presiden. Dan sebelumnya dia pernah menjabat juga sebagai presiden pada tahun 2002 sampai 2006. Nah, kenapa dia bisa 2 kali dipilih menjadi presiden? Karena memang di dalam konstitusi Chile itu seorang presiden atau seseorang bisa dipilih sebagai presiden untuk kedua kali, hanya tidak boleh secara berturut-turut periodenya. Jadi seperti sekarang ini kalau presidennya Sebastián Piñera, sebelumnya adalah Presiden Michelle Bachelet, seorang perempuan, dan itu perempuan pertama, seorang dokter medicine yang pernah menjadi presiden Chile. Beliau sekarang direktur di HAM PBB. Kemudian, Michelle Bachelet ini pernah menjabat juga sebagai presiden pada tahun 2006 sampai 2010. Kemudian yang terakhir kemarin, tahun 2014 sampai 2018, lalu digantikan oleh Presiden Piñera. Nah, sistem mereka juga sama dengan kita, dipilih langsung oleh rakyat. Nah, luas wilayah Chile, kalau saudara-saudara bisa melihat di peta itu panjang sekali dari utara sampai ke titik selatan di benua atau di wilayah Amerika Latin yang ada hijau-hijaunya itu. Nah, luas wilayah keseluruhannya itu 700 kurang lebih ya 756.000 kilometer persegi. Nah, negara ini dengan panjang seperti itu yang kelihatan di peta itu, maka dengan sendirinya merupakan salah satu negara yang garis pantainya terpanjang juga di dunia. Mungkin kedua atau ketiga setelah Indonesia dan Filipina. Kalau tidak salah 4.900 km seingat saya ya, kurang lebihnya panjang pantainya itu. Lalu negara itu memang bentuknya seperti Chili yang panjang, cabai yang panjang, sehingga ketebalan dari pantai sampai ke wilayah batas di pegunungan, paling tebalnya kurang lebih 450 kilometer, kemudian yang paling pendek sekitar 120 km ya, seperti dari ibu kota Santiago ke kota Piña del Mar, sekitar 120 kilo. Nah, jumlah penduduk Chile menurut sensus tahun 2017 itu 18 juta lebih, dan saya perkirakan sekarang sudah mendekati 20 juta. Lalu GDP per kapitanya Chile itu 22.840 US dollar. Mata uang mereka adalah peso Chile, jadi lain dengan peso di Filipina, sehingga disebutnya Chilean peso. Nilai kurs peso Chile dengan Indonesia, 1 peso Chile sama dengan 20 rupiah Indonesia, 20 rupiah. Jadi berarti 1.000 peso sama dengan
20.000, 20.000 rupiah. Lalu 1 US dollar itu fluktual ya, jadi naik turun antara 500 sampai 600 peso Chili. Kemudian Chili merupakan salah satu negara terpenting di dunia juga karena Chili ini menghasilkan 30 sampai 35% ya konsumsi tembaga di dunia. Jadi sangat penting. Kita juga walaupun kita punya tembaga, tapi Chili masih nomor 1. Lalu produk ekspor Chili yang lain yang termasuk juga diekspor ke Indonesia ialah buah-buah subtropis seperti terutama cherry ke Indonesia, kemudian buah anggur, juga minuman wine, tepung ikan, lalu ikan salmon, juga selulosa. Selulosa itu bahan bubuk kayu kalau saya tidak salah. Tapi dia juga membeli banyak dari kita, antara lain yang saya tahu persis sangat banyak tergantung ke Indonesia adalah kertas, kemudian rumput laut, lalu produk-produk makanan yang banyak sekali terdapat di Chili, produk Indonesia. Tetapi sayangnya sebelum tahun 2017 itu produk-produk Indonesia ini masuk ke Chili melalui pihak ketiga. Jadi melalui pengusaha Singapura, pengusaha Vietnam, juga pengusaha Malaysia. Karena pada saat itu kita belum punya perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Chili. Ya, saya kira itu secara singkat mengenai profil negara Chili. Walaupun saya sudah singgung sedikit mengenai mengenai bidang ekonomi. Lalu saya lanjutkan dengan hubungan diplomatik atau hubungan bilateral di bidang politik antara Chili dan Indonesia. Nah, sampai sejauh ini kira-kira cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Saya sambil bicara, kalau ada yang mau menyela dengan pertanyaan silakan, supaya kita bisa hidup aktif, tidak hanya dari saya tetapi dari teman-teman juga, supaya kita bisa saling memberikan informasi. Nah, foto yang sementara ini, slide yang sementara ini tampil itu adalah foto pada saat saya menyerahkan surat-surat kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia kepada saya sebagai kepada Presiden Chili. Nah, jadi hubungan bilateral Indonesia-Chili ini itu sudah mulai sejak tahun 1965, walaupun pada saat itu kita belum punya kantor kedutaan besar di Santiago atau di Chili. Waktu itu kita masih menempatkan seorang warga negara Indonesia di Argentina untuk membantu pekerjaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Chili. Kemudian kantor kedutaan besar kita di Santiago itu baru secara fisik berada di sana pada tahun 1991. Sehingga dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2019 kita sudah menempatkan atau menugaskan 7 orang duta besar di Santiago, Chili. Jadi saya duta besar yang ke-7. Artinya duta besar yang sekarang ini adalah duta besar yang ke-8. Duta besar yang ke-8 di Chili. Nah, kita masuk lebih dalam lagi mengenai hubungan diplomatik ini. Tentu teman-teman mungkin ada yang bertanya, tapi secara umum atau secara general saya katakan bahwa tidak banyak dari warga negara kita yang tahu soal hubungan diplomatik antar negara, khususnya antara Chili atau Indonesia.
Demikian juga sebaliknya, tidak banyak orang yang tahu banyak tentang Indonesia. Tapi dalam hubungan kita kali ini, kita punya beberapa prinsip yang sama, yaitu antara lain kita menganut sikap baik Indonesia baik China sama menganut sikap tidak mencampuri urusan negeri masing-masing. Nah, yang pertama. Yang kedua, Indonesia dan Chili juga sama memiliki kepentingan dalam hal promosikan isu HAM, kemudian demokrasi, juga kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kemudian juga sama-sama aktif memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional. Nah, foto atau slide ini menunjukkan saat saya sedang dijemput dari tempat kediaman menuju ke kantor presiden, kemudian diterima oleh konsuler. Lalu ini foto yang di bawah itu menunjukkan saya bersama staf dan istri yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Muñoz dan juga Presiden Michelle Bachelet di ruang kerja dia setelah selesai penyerahan surat kepercayaan. Suatu kebiasaan dan suatu ini dalam protokol diplomatik. Nah, kemudian saya lanjut dengan keterangan. Hubungan Chili Indonesia kemudian terus semakin dan ini saya bisa katakan karena memang ada alasan atau saya punya argumentasi yang cukup kuat, yaitu bahwa setelah kunjungan presiden sebelumnya yang cukup lama, beberapa tahun, belasan tahun setelah itu baru ada kunjungan kenegaraan lagi dari Presiden Chile, yaitu Presiden Michelle Bachelet ke Indonesia pada tanggal 11 sampai 12 Mei tahun 2017. Nah, kunjungan Presiden Michelle Bachelet ini kita di KBRI atau dalam dunia diplomatik kita anggap sebagai suatu kunjungan yang sangat strategis, karena kunjungan ini kemudian mendatangkan atau menghasilkan sesuatu yang sudah lama kita perjuangkan, yaitu sejak duta besar kita yang ketiga atau keempat, kita perjuangkan suatu ide bersama Chili juga sama-sama berjuang untuk menandatangani suatu perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Chili. Nah, jadi setelah kunjungan Presiden Chile tahun 2017 bulan Mei itu, lalu kedua presiden, Michelle Bachelet dan Presiden Joko Widodo bersepakat di istana negara kita bahwa perjanjian perdagangan ini perlu diselesaikan dan difinalisasi pada akhir 2017. Dan itu kemudian menjadi kenyataan, yaitu pada tanggal 14 Desember tahun 2017 itu, kemudian Indonesia dan Chili menandatangani suatu perjanjian dagang yang disebut ICCPA, Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, perjanjian ini kemudian masih terus berlangsung karena di dalam perjanjian itu baru menyangkut perdagangan barang atau trade in goods. Nah, ini karena apa? Karena masih banyak hal, jasa belum termasuk, sehingga baru mencakup perdagangan produk-produk barang saja. Kurang lebih 1.000 sekian ratus item yang diperdagangkan mulai tahun 2017 antar kedua negara. Sehingga ini merupakan suatu keberhasilan di mana kita tidak lagi harus membayar biaya yang lebih karena harus produk kita tadinya melewati atau melalui pihak ketiga. Nah, kemudian
hal lain yaitu dalam hubungan diplomatik ini, kedua negara Indonesia Chili juga sepakat untuk saling dukung. Ini yang paling penting. Paling penting kalau di bidang politik ini paling penting dan sangat penting. Dan itu dilakukan oleh seluruh perwakilan kita di seluruh dunia. Jadi Jakarta akan meminta, Jakarta dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, akan meminta kepada perwakilan-perwakilan kita di seluruh dunia untuk melakukan hal ini, yaitu saling dukung dalam pencalonan keanggotaan organisasi di organisasi-organisasi internasional. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2019 sampai 2020, Indonesia kan mencalonkan diri sebagai anggota sementara Dewan Keamanan PBB. Nah, itu kita lakukan dan berhasil. Kemudian pencalonan Indonesia untuk anggota Dewan HAM PBB tahun 2020-2022 itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Lalu di IMO Maritim kategori C dan juga di UNESCO tahun 2017-2021 dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dalam hubungan ini saya ingin singgung juga sedikit khusus mengenai bidang pertahanan. Mengenai bidang pertahanan ini, walaupun belum ada MOU kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Chili, tetapi dalam kenyataan atau fakta itu hubungan pertahanan ini terus meningkat antara kedua negara. Jadi ini bisa kita lihat dari berbagai kegiatan yang diikuti oleh baik Indonesia di Chili ataupun Chili di Indonesia. Misalnya Simposium Pertahanan Angkatan Laut, ada wakil Indonesia yang hadir. Kemudian seminar sistem pertahanan permukaan Angkatan Laut, itu juga dihadiri oleh Indonesia dan Chili, bersama-sama pelaksananya di Chili. Lalu kunjungan muhibah, kapal pelatih atau kapal latih, seperti punya kita dulu di Waruci ya, kapal latih Chili yang namanya Esmeralda ke Bali, itu sudah dilakukan 2 kali. Lalu partisipasi Angkatan Laut Chili di Komodo Exercise dalam wadah multilateral naval exercise di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungan tidak selalu harus didahului dengan suatu perjanjian atau agreement. Nah, tapi mungkin akan lebih baik jika sudah ada kegiatan baru diformalkan dengan perjanjian. Lalu ada satu hal lagi yang saya catat betul karena saya ikut mendampingi beliau-beliau ini dari Indonesia. Ada upaya untuk kerjasama dalam bidang pelatihan teknik mengenai pemeliharaan kapal selam. Itu sudah 2 kali dilakukan oleh Indonesia ke Chili dan sudah dibincangkan, sudah didiskusikan untuk mengirim perwira-perwira kita untuk ikut bergabung dalam pelatihan di sana, atau sebaliknya perwira-perwira Angkatan Laut Chili bisa dikirim ke Indonesia untuk berlatih di Indonesia, namun pelaksana. Nah, di bidang lain yaitu hubungan antar parlemen. Ini juga satu hal yang perlu dan selalu kita lakukan dan sangat positif nilainya. Nah, selama saya dipercaya sebagai duta besar di Chile, saya mencatat bukan hampir, tapi 4 kali kunjungan rombongan DPR RI ke Chile untuk berbagai kepentingan. Bahkan wakil MPR dan ketua MPR dan wakilnya juga sempat berkunjung ke sana dan kita pertemukan dengan counterpart mereka di Santiago, Chile. Nah, komisi DPR RI yang pernah berkunjung ke Chile yaitu pertama Komisi 3 terkait isu HAM dan
pertahanan seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa soal HAM itu kita ada kerjasama. Juga ingin tahu lebih banyak mengenai bidang energi minerba. Juga seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa Chili merupakan satu negara penghasil tembaga. Bahkan dia nomor 1 dalam mensuplai atau menyediakan konsumsi tembaga dunia. Sehingga para wakil rakyat kita juga ingin mengetahui banyak mengenai hal ini, dan KBRI selalu memfasilitasi untuk pertama bertemu dengan counterpart mereka, juga memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak DPR RI sebelum melakukan kunjungan pertemuan dengan counterpart. Nah, itu kira-kira yang politik yang saya anggap perlu saya sampaikan. Nah, sejauh ini saya kembali bertanya, apakah ada hal yang belum jelas atau perlu penjelasan tambahan. Kalau tidak ada, maka saya akan lanjut dengan soal ekonomi. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan dari Alisa dan Matthew. Oke. Pertanyaannya tujuan dan mata pencarian WNI di Chile dari Alisa ya. Kemudian dari Matthew, peluang WNI untuk bekerja di Chile, apakah WNI mampu mendapatkan gaji besar? Well, ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi begini, WNI kita di Chile tidak banyak, termasuk staf KBRI dan keluarga itu hampir sudah 30% katakanlah kami. Sekitar 30 sampai 40. Di luar itu WNI kita yang tersebar dari utara Chili sampai ke ujung selatannya Chili dengan KBRI itu berjumlah kurang lebih 200. Nah, angka 200 ini tidak tetap. Selalu bertambah sedikit, kalau bertambah bisa mencapai 200, kalau berkurang antara 160 sampai 180. Kenapa? Karena ada WNI yang tidak menetap di Chile. Misalnya para ABK kita, anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. Nah, sayangnya kapal-kapal penangkap ikan ini tidak ada yang milik Indonesia. Semuanya dari Cina, Taiwan, orang-orang kita bekerja di menetap di Chili, dan juga perusahaan Indonesia yang punya kantor di Chile, baik di kota Santiago, atau di bagian utara di kota Iquique, atau di paling ujung, kota yang paling ujung di bumi, yaitu kota Punta Arenas. Jadi peluang kerja selalu ada. Mengenai gaji, saya kira kalau kita lihat nilai mata uang peso Chili dengan Indonesia, berbeda, sehingga kalau mereka digaji dengan peso di sana jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya Alisa sama Matthew.
Sepertinya koneksinya terputus ya kayaknya ini dengan Pak Filemon. Oke, baik. Pak, lanjut, Baik, Pak. saya lanjut. Dalam ekonomi seperti saya katakan tadi, bahwa banyak sekali produk-produk kita, baik makanan dan pihak ketiga pada tahun-tahun sebelumnya. Namun sekarang saya harap dengan telah ditandatangannya perjanjian ICCPA, Trading Goods, itu sudah ada produk-produk kita yang masuk langsung dari Indonesia ke Chili. Nah, kemudian sebagai informasi saja bahwa memang hubungan ekonomi antara kedua negara ini sebelumnya fluktuasi, naik turun, sehingga beberapa kali kita mengalami defisit, tapi kemudian bisa naik lagi sebentar, lalu defisit lagi. Nah, ini seperti yang terlihat di slide ini salah satu upaya kita dalam mengikuti pameran-pameran produk di Chili. Ini diikuti oleh berbagai negara, bahkan negara-negara besar seperti US, China, lalu Rusia, China dan US sangat aktif dan sangat maksimal dalam menampilkan produk-produk mereka di Chili ini. Nah, jadi KBRI ini, kedutaan besar kita selain perwakilan KBRI kita di sana, di Chili juga ada yang namanya ITPC, itu dari Kementerian Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center. Jadi kantor ini secara struktural tidak berada langsung di bawah KBRI, tapi kerjasama selalu dilakukan. Dan apapun yang dilakukan oleh ITPC ini mesti koordinasi, konsultasi dengan KBRI. Sehingga memang ini merupakan suatu kerjasama yang baik yang perlu mungkin ditingkatkan di seluruh wilayah di dunia ini. Karena ITPC ini hanya ada beberapa saja di dunia, tidak di seluruh perwakilan. Nah, kemudian itu salah satu upaya ya, jadi mengikuti program promosi, lalu melakukan promosi secara mandiri, yaitu dengan berkunjung ke daerah-daerah, lalu kita tampilkan produk-produk Indonesia, kita bertemu dengan pemerintah daerah di sana untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Nah, sebagai contoh, nanti ada gambarnya, di mana pada suatu ketika KBRI setelah penandatanganan perjanjian ICCPA dengan Chili, lalu kami melakukan suatu terobosan di Chili dengan melakukan promosi keliling di kota Santiago terutama, yaitu dengan menyewa bus transport umum yang setiap harinya mengelilingi kota Chili, kota Santiago, dengan gambar-gambar atau iklan-iklan produk Indonesia. Nah, kami kontrak hanya untuk sebulan dengan biaya yang cukup tinggi. Tapi saya waktu itu senang sekali karena, dan tidak hanya saya, tapi seluruh warga Indonesia yang sana begitu mereka lihat senang sekali. Karena walaupun kami hanya mengontrak itu untuk 1 bulan, ternyata setelah 1 bulan dan pada suatu ketika saya berada di jalan dalam mengikuti suatu pertemuan, saya lihat bus ini masih tetap dengan iklan-iklan promosi Indonesia itu setelah 2 bulan berjalan. Jadi artinya apa? Ini diperlukan upaya promosi yang lebih, yang menurut saya juga selama saya di sana, saya melihat bahwa upaya promosi produk Indonesia di Chili masih sangat kurang. Nah, jadi sekaligus saya pesan ini buat teman-teman yang masih belajar ini, yang memang saya lihat tadi dari latar belakang fotografi, advertising, and jurnalistik. Ini sebenarnya suatu challenge, tapi juga sekaligus opportunity buat teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencari informasi lebih lanjut, jauh sampai ke Chili. Nah, kenapa orang ini, saya sedikit keluar dari ini. Kenapa WNI itu sedikit di Chili? Karena orang menganggap ke Chili itu jauh, terlalu jauh, lalu terlalu mahal.
Tapi sebetulnya tidak. Ini yang saya selalu sampaikan kepada anggota DPR kita juga untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman. Ke Chili itu tidak jauh. Walaupun Chili memang itu sudah ujungnya dunia di Kutub Selatan. Tapi sebenarnya tidak jauh karena hanya memerlukan sekitar 30 sampai 35 jam terbang dari Jakarta. Orang Indonesia bisa bolak-balik Jakarta, Moskow, Jakarta, New York, Jakarta, kemana-mana di seluruh dunia. Tapi kenapa tidak ke selatan? Nah ini suatu challenge ya, tapi juga seperti saya katakan ini opportunity. Karena tidak banyak yang tahu, maka sebaiknya ambil kesempatan ini untuk tahu lebih banyak mengenai yang belum banyak diketahui oleh orang banyak itu. Nah, kemudian dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi ini juga, KBRI bersama ITPC ini juga melakukan promosi wisata seperti mengundang fotografer dan para operator tur di Chili dan mengikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan tur di Indonesia, misalnya ke Bali, ke Raja Ampat, ke Danau Toba, juga di seluruh Pulau Jawa. Nah ini kita maksudkan supaya memberikan dorongan bagi mereka-mereka yang ingin memperluas usaha atau ingin membantu pemerintah dalam meningkatkan hubungan kerjasama antar dua negara. Ada satu misi sebetulnya yang kita upayakan benar dengan penandatangan ICCP ini, yaitu bahwa kita berharap setelah penandatanganan pada tahun 2017 itu, maka Santiago atau Chili bisa dijadikan sebagai hub bagi produk-produk Indonesia di seluruh wilayah Amerika Latin. Jadi kalau ada barang pertama, satu-satunya perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan negara-negara di wilayah Amerika Latin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas mengenai bidang ekonomi. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Fajar. Apakah terdapat program bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di sana? Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Begini, saya beberapa kali mencoba untuk menyampaikan hal seperti ini kepada beberapa pemerintah daerah. Karena menurut saya di Jakarta banyak chance, banyak opportunity. Informasi-informasi dari luar negeri, walaupun sekarang dunia digital, teknologi sudah begitu maju, tapi kadang-kadang juga terlewati. Sehingga saya pernah coba untuk menawarkan hal-hal ini, tapi tanggapan belum seperti yang saya harapkan. Namun begini, perguruan tinggi di Chili terbuka untuk menerima mahasiswa dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, perkara apakah ada beasiswa, saya kira teman-teman mahasiswa bisa berupaya untuk mencari informasi ini dari Kedutaan Chili di Jakarta. Karena informasi-informasi ini yang paling mengetahui banyak adalah kedutaan negara bersangkutan. Tapi memang ada. Nah, sebaliknya, Indonesia selama ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa Chili untuk belajar di Indonesia. Terutama Dharma Siswa dan beasiswa dari pihak-pihak swasta. Dan ini sangat bagus. Kenapa? Ini membuat beberapa orang
Angkatan Muda Chili yang pernah belajar misalnya di Jakarta dan Jogja, atau di Sumatera di luar Pulau Jawa, itu kemudian kita pakai sebagai agen-agen Indonesia di Chili untuk menyebarluaskan informasi mengenai Indonesia. Jadi melalui teman-teman ini kita rangkul mereka, lalu mereka ini membantu kita untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak kita jangkau untuk memberikan informasi, terutama kepada penduduk-penduduk yang jauh dari kota. Jadi ini satu hal yang sangat baik. Tapi memang ada beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar di Chili. Salah satunya yang saya tahu persis ambil S2 sebagai arsitektur di Austral University di kota Valdivia, kira-kira 10 jam dari Santiago. Dan sudah selesai. Kemudian ada di kota Santiago sendiri yang mengambil jurusan internasional. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk belajar ke sana. Lalu ya ada lagi beberapa yang penting, yaitu mahasiswa kedokteran yang belajar di Universitas Katolik Santiago di kota Santiago. Nah, saya percaya sekali kalau sekarang ini ada beasiswa yang disediakan oleh universitas-universitas ini, sehingga saya anjurkan untuk coba komunikasi dengan kedutaan Chili di Jakarta. Saya kira itu bisa menjawab pertanyaan Pak Saudara Fajar, dan saya coba lanjut ke bidang bidang pendidikan tadi. Ini masuk dalam bidang sosial budaya yang akan saya masuk ke sana. Sosial budaya, kita juga KBRI selalu berupaya untuk memperkenalkan sosial budaya, kebudayaan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Chili. Secara khusus misalnya di bidang pendidikan tadi. Nah, kalau lihat slide yang ada sekarang itu, yang duduk-duduk itu adalah anak-anak Chili yang dari sebuah sekolah yang disebut sekolah Indonesia, Indonesian School La Espejo. Jadi sekolah ini ditunjang oleh Indonesia, walaupun tidak secara finansial, tapi dalam hal-hal tertentu kita membantu sekolah ini dengan beberapa kebutuhan mereka. Sehingga setiap tahun dan pada saat mereka melakukan kegiatan, KBRI perlu hadir di situ juga. Sebagai contoh, lihat gambar itu pada saat menjelang 17-an. Kita berkunjung ke sana dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang punya prestasi, misalnya membantu dalam soal finansial walaupun tidak besar. Untuk keperluan sekolah juga kita membantu. Lalu anak-anak ini juga kita siapkan tenaga guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Sehingga pada 17 Agustus, upacara 17 Agustus, mereka diundang ke KBRI untuk mengikuti upacara. Bahkan mereka lah yang juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Selain ini juga ada upaya-upaya lain. Misalnya kita datangkan pelatih angklung dari Indonesia untuk mengajar mahasiswa di beberapa universitas di Chile. Lalu di akhir kursus itu dilakukanlah pertunjukan kepada misalnya satu komunitas di salah satu kota. Nah, selain itu juga ada pelatihan batik misalnya di sekolah-sekolah. Nah, yang unik adalah yang pembatiknya bukan orang Indonesia, tapi seorang warga negara Chili perempuan yang pernah berkunjung ke Indonesia tapi tidak pernah belajar batik. Dia belajar batik secara mandiri melalui YouTube. Lalu
dia mampu untuk membuat batik, dan setelah kami seleksi, kami lihat ternyata memang persis seperti yang dilakukan di Indonesia. Dia membeli alat-alatnya sendiri, lalu kemudian dilengkapi juga dari KBRI, sehingga dia ini kita lihat seperti ini di salah satu sekolah, itu dia mengajarkan batik kepada orang-orang Chili, bagaimana membuat batik. Nah, upaya-upaya ini yang dilakukan oleh KBRI, tidak hanya di Santiago, mungkin di negara-negara lain juga dilakukan, biasanya bervariasi dan tergantung kondisi situasi, juga tergantung kepala perwakilan dan stafnya, apa yang mau dilakukan di sana untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. Nah, sampai di sini, apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau kita lanjut dulu sampai selesai, nanti akan ada. Nah, kembali ke awal dulu, ada hal yang saya lupa beritahukan, yaitu dalam bidang politik tadi, politik dalam negeri Chili. Chili menganut sistem yang sama dengan kita, yaitu pemilihan presiden secara langsung. Hanya bedanya, kalau Indonesia masa jabatan presiden 1 periode 5 tahun, Chili hanya 4 tahun. Dan setiap 4 tahun, presiden harus dipilih kembali. Lalu, Chili juga menganut seseorang bisa dipilih untuk kedua kali, untuk 2 kali tidak berturut-turut. Sehingga presiden Chili sekarang, Sebastián Piñera itu, pernah menjadi presiden sebelumnya, yaitu dari tahun 2002 sampai 2006, kemudian terpilih kembali lagi 2019 untuk 4 tahun ke depan. Sementara yang digantikan sebelumnya, Presiden Michelle Bachelet pernah menjadi presiden dari tahun 2006 sampai 2010, kemudian terpilih kembali lagi untuk periode yang kedua kalinya, 2014 sampai 2018. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Lalu, saya kira saya sudah hampir sampai di akhir penjelasan saya. Nah, ini yang kelihatan sekarang itu adalah base yang saya singgung tadi. Kita coba untuk tampilkan produk-produk Indonesia. Kalau lihat di sana ada batik, ada kopi, ada hal lain lagi di sebelahnya juga nampak gambar-gambar yang lain. Dan ini sangat dihargai oleh pemerintah setempat, terutama counterpart kami, bahwa ada upaya seperti ini. Karena ternyata setelah kami lakukan hal seperti ini, ada kedutaan-kedutaan dari teman-teman kita, negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah seperti ini. Masih ada gambar lagi. Ya, kemudian saya minta tolong tampilkan slide yang berikut. Lanjut. Nah, ini satu hal juga yang perlu saya sampaikan. Seperti saya sangat berharap ini, karena saya tahu teman-teman ini ada yang berlatar belakang fotografi dan juga berkaitan dengan hal tadi. Gambar yang tadi kelihatan itu adalah gambar teleskop raksasa yang ada di Chili. Nah, gambar itu disebut ALMA. ALMA itu artinya Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array. Jadi ini merupakan suatu teleskop raksasa terbesar yang ada di dunia dan juga tercanggih sepanjang zaman ini. Karena dari teleskop ini, seseorang bisa memonitor ruang angkasa, bahkan cahaya-cahaya di alam semesta yang tidak pernah dilihat. Nah, teleskop-teleskop ini memiliki sebanyak 66 antena
Dan kenapa dikatakan tercanggih, terbesar? Karena antena-antena ini bukan antena kecil. Ada dari 65 antena yang tersedia di sana, ada 54 antena, sementara 12 lainnya berdiameter 7 meter. Nah, kenapa teleskop-teleskop ini, kita tahu di US ada, tetapi kemudian atas kerjasama US, Jepang, kemudian teleskop ini didirikan karena di wilayah ini, wilayah Atacama ini adalah suatu wilayah di utara Chili yang sangat kering, sehingga langitnya itu merupakan atau dianggap wilayah yang langitnya terbersih di dunia. Sehingga ini sangat memungkinkan untuk para astronom bisa dengan leluasa memonitor seluruh kejadian di alam semesta kita. Nanti kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut, ya kita bisa sharing lagi. Tapi begini, saya minta tolong slide yang berikutnya. Ada seorang warga negara Indonesia, namanya Dr. Hanindyo Kuncarayati. Masih muda sekali, dia doktor dari Jepang. Kemudian waktu kembali ke Indonesia tidak ada perusahaan yang menerima dia untuk kerja, jadi kemudian dia dipekerjakan. Nah, itu yang berdiri bersama saya itu, dia bekerja untuk sebuah perusahaan Jepang yang menempatkan dia di Atacama, Chili, untuk memonitor alam semesta dan memberikan masukan-masukan atau apa yang dipelajarinya didapatnya kepada perusahaan Jepang ini. Dan dia berada di sana selama 3 tahun lebih. Masih muda sekali, umurnya baru 34 tahun kalau saya tidak salah sekarang ini. Dan sekarang ini sebelum saya pulang, dia sudah dipindahkan ke wilayah utara. Kalau tidak salah di Denmark, salah satu negara di utara. Jadi sangat disayangkan bahwa ada seorang ahli, ada seorang yang begitu banyak tahu mengenai astronomi yang bisa kita bukan manfaatkan, tapi bisa mengajarkan kepada generasi muda kita mengenai astronomi dan pengetahuannya, tapi kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu banyak mengenai astronomi atau alam semesta, kalau punya kesempatan, silakan berkunjung ke Chili melalui KBRI. Nanti KBRI akan bantu. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan ini dari Dinda Natalia. Apakah dari kerjasama antara Indonesia Chili dapat membuka program pertukaran mahasiswa antara mahasiswa Indonesia dan Chili? Nah, kembali lagi, ini salah satu usaha yang saya sudah upayakan selama saya ada di sana. Dan memang dari pihak Chili pernah melakukan magang di Indonesia secara bukan sepihak, tapi dari upaya mereka, yaitu melalui KBRI. Jadi mereka menghubungi universitas yang bersangkutan, beberapa kali menghubungi KBRI, lalu mereka menyampaikan kepada kami bahwa kami ingin untuk mengirim mahasiswa kami magang di bidang-bidang ini. Tolong carikan kami perusahaan-perusahaan yang bisa terima. Dan itu kami lakukan, sehingga perusahaan-perusahaan, ada beberapa perusahaan besar di Indonesia, Gresik misalnya, kemudian perusahaan industri makanan beberapa yang besar, itu menerima mahasiswa-mahasiswa. Seingat saya pernah kirim 8 orang untuk magang di Indonesia selama 6 bulan. Kemudian mereka kembali, lalu mereka bisa kembali ke universitasnya untuk menyelesaikan pendidikan untuk selanjutnya bekerja. Lalu ada lagi jumlah 4 orang, kami atas bantuan KBRI, tentu dengan biaya mereka, kami memfasilitasi untuk menghubungi mereka datang ke Indonesia. Indonesia sebaliknya, kami juga pernah menerima
secara individu mahasiswa Indonesia yang ingin magang di Chili. Namun kendalanya adalah soal biaya. Setelah kami mencoba untuk memfasilitasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait sesuai yang diminati, namun kemudian terkendala oleh sponsorship-nya dari Indonesia. Jadi artinya memang bukan saya tidak berani untuk mengatakan belum ada kesadaran. Ada kesadaran, ada minat, tetapi support, dukungan, sponsor ini masih agak sulit di Indonesia. Jadi untuk Dinda, Natalia, kalau punya minat untuk bisa magang di Chile atau Tarumanagara mau melakukan pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa di Chile, di Universitas di Chile, saya kira bisa dilakukan dan saya bersedia untuk membantu itu dalam arti saya bisa menghubungi baik KBRI ataupun counterpart saya yang sudah saya kenal untuk mempertimbangkan hal ini. Asal saja pihak Tarumanagara mau memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa bertukaran dengan mahasiswa dari Chile. Nah, Dinda, jadi mudah-mudahan Dinda ini bisa menjawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya perlu lebih informasi yang lebih, ya kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Lalu, saya ingin menambahkan beberapa informasi, terutama ini informasi mengenai Chile ya. Chile itu sebagaimana yang saya kemukakan tadi, dari ujung utara sampai ke ujung selatan, itu kondisinya berbeda. Begini, bagian utara itu sangat kering. Jadi kalau pernah nonton film-film yang menunjukkan permukaan misalnya bulan, kalau sampai di kiri lalu ke bagian utara menuju ke utara, lalu di bagian pegunungan Andes yang menyeberang ke Argentina, di Argentina itu juga sama, permukaannya seperti permukaan bulan, sehingga bagian utara, wilayah utara Chile itu sangat kering. Karena sangat kering, maka udaranya pun sangat panas dan juga langitnya bersih. Nah, di sana ada suatu wilayah yang wilayah untuk objek turis juga yang namanya Valle de la Luna. Slide sebelumnya atau sesudah ini? Sebelumnya coba. Minta tolong slide sebelumnya. Yang Valle de la Luna. Baik. Ya, ini dia Valle de la Luna. Luna itu bulan. Jadi artinya lembah bulan itu. Valley. Nah, ini tempat yang di sana ada tempat yang sangat kering, ada danau garam, dan di tempat ini tidak pernah ada suatu periode yang tidak pernah terjadi hujan selama beratus tahun. Tetapi pada tahun 2018 itu terjadi hujan lebat yang kemudian terjadi banjir. Nah, itu mungkin karena sudah lama sekali tidak hujan, sehingga begitu terjadi hujan hanya sebentar saja lalu banjir. Tapi ini tempat paling indah, paling interesting untuk dikunjungi. Saya sudah ke sana dan sangat indah. Nah, kemudian pindah ke slide berikut yang tadi. Nah, untuk peminat fotografi, kalau mau bikin album foto yang bagus-bagus atau untuk referensi bagi bidang pendidikan kita, saya kira ini wilayah yang cukup bagus juga dikunjungi. Jadi tidak hanya Great Canyon di Amerika, tapi wilayah ini juga sangat bagus. Lalu ada ke tengah,
wilayah Chili bagian tengahnya itu agak basah, banyak tumbuhan. Terus sampai ke selatan. Nah, di selatan seperti saya bilang tadi bahwa wilayah Chili Selatan ini merupakan ujung dari bumi tempat kita berdiam ini. Nah, di sana ada juga satu wilayah yang disebut, ini Taman Nasional ya, Parque Nasional. Parque itu taman, jadi Taman Nasional Torres del Paine. Taman ini sangat terjaga baik, dilindungi. Torres del Paine Patagonia ini ujungnya Chili. Nah, bisa lihat gunung-gunung di sana itu seperti itu. Nampaknya batu-batu yang menjulang tinggi. Tapi juga banyak danaunya, sehingga sangat indah dan juga menarik untuk dikunjungi. Satu hal yang unik di sana, setiap orang yang berkunjung ke sana, kalau punya kesempatan baik dan bisa diatur jadwalnya dengan baik, dia akan naik kapal turis yang membawa mereka berlayar sekitar 2 jam menuju ke paling ujung dari bumi. Lalu di sana kapal ini akan bersandar ke gundukan atau gunung-gunung es yang umurnya sudah ribuan tahun. Lalu es ini akan diambil, dicampurkan dengan minuman untuk disuguhkan kepada para pelancongnya. Dan ini sangat menarik. Dingin tapi sangat menarik. Pak Salman, Pak Didi, saya kira saya sudah sampai di ujung penjelasan saya, tapi saya lihat masih ada pertanyaan lagi, dan walaupun saya sudah selesai dengan penjelasan ini, tapi mohon diberi waktu juga terus untuk teman-teman supaya kita terus berdiskusi. Ya Pak, silakan Pak. Negara Chile ini ramah untuk mahasiswa Muslim Pak untuk kuliah di sana. Mungkin Bapak bisa jawab. Baik. Ya, Violeta, sangat. Chili sama seperti Indonesia. Walaupun 87% dari penduduk Chili itu Katolik, 70%, kemudian 15%-nya Protestan, lalu mereka ada menganut ateis. Kalau di kita kepercayaannya, ateisnya ada 8,3%, lalu Muslim 0,03%. Tapi Violeta tidak usah khawatir, karena KBRI punya kewajiban untuk melakukan apa saja yang diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia untuk berkunjung ke sana, dan tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus untuk Muslim yang ada di sana. Masjid ada satu di sana. KBRI termasuk sponsor untuk masjid kita. Kemudian setiap kunjungan dari grup-grup Muslim dari Indonesia yang mau dakwah di sana, KBRI memfasilitasi. Dan jangan khawatir, karena bukan hanya Muslim Indonesia yang ada di sana. Untuk diketahui bahwa negara seperti Palestina yang kita dukung, itu diaspora Palestina terbesar di dunia ini ada di Chile. 450.000 jiwa. Dan KBRI, saya berteman baik dekat sekali dengan Duta Besar Palestina di Chile waktu itu, walaupun dia adalah seorang Katolik Ortodoks. Itu. Jadi bisa dibayangkan. Jadi tidak usah khawatir. Banyak kok. WNI kita juga sebagian besarnya Muslim, jadi tidak ada persoalan. Sangat ramah, orang Chile itu sangat ramah. Tidak ada perbedaan. Mereka tidak punya konflik antara agama. Masih ada lagi, silakan. Hal-hal lain di luar ini pun silakan loh. Yang hari-harinya mungkin mengenai orang Indonesianya atau apa, kalau masih ada waktu silakan. Saya izin bertanya Pak Filemon. Ya. Untuk di mahasiswa kita kan kebanyakan latar belakangnya tuh mereka tuh wirausahawan Pak ya. Ya. Itu kalau misalnya ingin membuka bisnis dengan Chile ini, kira-kira apa Pak yang prospek bisa dilakukan oleh calon-calon entrepreneur atau wirausahawan Indonesia ini Pak?
Oke, baik, baik. Sementara ini, gini, saya to the point aja ya, sementara ini saya lihat satu hal yang bisa diupayakan untuk cepat masuk adalah kopi. Karena kopi di Chili itu sebagian besarnya dari Vietnam. Kopi Indonesia masuk ke sana hanya saja tidak langsung dari Indonesia, tapi masih melalui orang Vietnam, diselipkan, dan juga melalui Singapura dan Malaysia. Padahal kita sudah berupaya mati-matian, dan orang Chili sudah beberapa orang pada saat saya di sana sudah bersedia untuk bekerja sama. Namun dari pihak Indonesia belum berani. Belum beraninya ini modal, mereka selalu keberatan dengan modal dan fasilitas dan pengeluaran yang cukup besar. Makanya saya bilang tadi, Pak, kalau ada yang berani untuk masuk ke sana, hubungi KBRI, dibicarakan baik-baik, terutama ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, kantor promosi kita di sana. Pasti kantor promosi kita di sana akan sangat senang untuk membantu, memfasilitasi untuk masuk ke sana. Nah, tentu informasi awalnya tolong cari di Kementerian Perdagangan. Lalu, jadi ada 3 pihak ini, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, lalu Kedutaan Besar Chili sendiri di Indonesia. Saya kira itu. Mudah-mudahan Violeta siapa tadi yang nanya? Violeta ya? Pak Didi ada niat, Pak Dodi ada niat ya? Enggak, Pak. Cuman mau buka ini aja, kan mahasiswa Untar nih kebanyakan latar belakangnya kan wirausahawan, Pak, bisnis. Jadi banyak sekali, Pak. Latar belakangnya mereka punya peluang apa di Chile gitu kan. Kalau di Nigeria itu kan Indonesia merajai dengan mie instan Indomie gitu kan. Yeah. Nah, mungkin nggak tuh seperti itu kayak di Chile gitu, Pak? Bisa, Pak. Jadi begini. Tahun 2018 Indomie kita sudah masuk ke sana, Pak. Kemudian Mayora, biskuitnya Mayora sudah masuk ke sana. Nah, itu dalam upaya KBRI bersama-sama ITPC. Hanya saja kemudian setelah beberapa kontainer Indomie masuk, lalu berhenti. Berhentinya kenapa? Karena belum ada kesepakatan antara kedua pihak ini, antara Indofood dengan pihak sana yang melakukan bisnis itu. Jadi kalau Indonesia kan maunya satu kontainer isinya campur gitu ya. Sementara pihak sana tidak. Saya mau Indomie saja satu kontainer. Nah, ini perbedaan-perbedaan kecil ini yang kemudian menyebabkan terhentinya ekspor impor waktu itu. Tapi kalau ada yang berminat silakan dicari tahu lewat KBRI dan 3 pihak yang tadi saya bilang itu, pasti bisa. Tidak hanya itu, Pak, banyak sekali bidang yang diminati, misalnya rumput laut. Kalau ada pengusaha yang bergerak di bidang itu, kalau ada pengusaha lagi yang bergerak di kertas, itu silakan hubungi KBRI bidang ekonominya atau langsung ke yang lebih tepat ya ke ITPC di Santiago. Kementerian Perdagangan akan sangat membantu untuk itu, Pak. Oke, saya kira berkaitan dengan topik ini, Pak. Mungkin Bapak bisa jelasin, Pak. Kalau ada mahasiswa Vkom Untar berminat menjadi diplomat karir itu bagaimana ya, Pak, caranya, Pak? Oh iya, mungkin Pak, ini mungkin perlu satu sesi sendiri ini. tapi iya, mungkin perlu satu sesi sendiri nih, karena memang menjadi diplomat sangat mudah, tidak susah, menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Tapi ya, tapi segala sesuatu kan ada begitu kan, Pak? Iya, betul. Kalau mau pasti ada resiko. Iya. Kalau tidak mau ya. Kalau seseorang mau jadi duta besar itu bagaimana? Nah, untuk mencapai tingkat duta besar memerlukan waktu normal 32 tahun. Ya, jadi begini, setelah sekolah Sekdiru selesai, kita diberi gelar diplomatik atase. Jadi perlu diketahui dulu begini, Pak. Pegawai yang di Deplu itu berbeda dengan pegawai-pegawai di kementerian lain.
di Kementerian Luar Negeri ada dua jenis pegawai. Ada yang namanya DDN, ada yang namanya PDLN. Nah, DDN ini adalah pegawai dinas dalam negeri. Nah, sementara PDLN pegawai dinas luar negeri, yaitu yang diplomat itu. Jadi DDN itu hanya bisa bertugas di kantor Kementerian Luar Negeri. Sementara PDLN ini yang kemudian diplomat ditempatkan ke luar negeri. Nah, seperti saya bilang tadi, perlu 32 tahun untuk begini. Setelah selesai pendidikan, gelar. Jadi selain golongan kita, misalnya golongan 3A, ranking diplomatnya, pangkat diplomatnya, atas C. Kemudian dari atas C, kalau normal, prestasinya bagus, normalnya 4 tahun, dipromosikan, diusulkan oleh atasannya untuk dipromosi ke sekretaris ketiga. Itu kalau berprestasi dan diusulkan oleh atasan. Tapi bisa lebih dari 4 tahun. Nah, kemudian setelah tingkat sekretaris ketiga, sama halnya. Kalau tidak sekolah jenjang berikut, atau prestasi baik, maka diusulkan lagi oleh atasan untuk jenjang berikut, yaitu jenjang sekretaris kedua. Jadi dari atas sekretaris ketiga, sekretaris kedua, sekretaris pertama, kanselor, minister kanselor, baru duta besar, Pak. Nah, itu kalau normal 4 tahun, tiap 4 tahun dipromosi, maka perlu 32 tahun. Tapi kalau tidak bisa lebih dari 32, bisa 34, bisa 35. Bahkan sebaliknya, kalau prestasinya bagus, dianggap baik, bisa kurang dari 32 tahun. Begitu, Pak. Percepatan artinya. Ya, gitu, Pak. Nah, saya beruntung, Pak. Belum 32 tahun saya sudah duta besar, Pak. Tapi lebih cepat pensiun karena umur. Begitu, Pak, begitu. Ya. Nah, kalau sudah duta besar, pensiunnya di Kemlu 60 tahun. Kalau belum jadi duta besar, 58 tahun, sama dengan pegawai negeri lain. Begitu, Pak. Nah, pensiunnya duta besar itu 2. Pensiun sebagai pegawai negeri dan juga pensiun sebagai duta besar, layaknya pejabat negara yang lain. Karena duta besar itu jabatan negara, sudah bukan ini lagi, sudah jabatan negara. Nah, dalam kepangkatan diplomatik, duta besar itu ada 2 macam, Pak. Duta besar yang punya pangkat duta besar, tapi bisa ditempatkan tidak sebagai kepala perwakilan. Nah, ada duta besar, ya kan? Jadi misalnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Nah, itu duta besar, pangkatnya, ranking diplomatiknya duta besar. Tetapi dia ditugaskan sebagai kepala perwakilan dengan jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, mewakili presiden, begitu, Pak. Nah, periode yang sangat bukan sulit, tapi periode yang sedikit ini bagi kami di karier ini adalah waktu dari kanselor ke minister, Pak. Atau dari minister, ya kanselor ke minister. Karena yang normalnya 4 tahun, itu bisa sampai 8 tahun. Karena di antara dari kanselor ke minister ini, itu sangat selektif. Sehingga tidak semua orang yang satu angkatan, misalnya angkatan saya, angkatan 28 dari SESPA, bisa semuanya jadi dubes. Tidak. Hanya tidak sampai separuh dari kami yang sampai ke itu. Ya, karena persyaratannya itu tadi, sekolah berjenjang, ada macam-macam persyaratannya juga, Pak. Kira-kira begitu, Pak, garis besarnya. Jadi, untuk baik, ini penjelasan yang menarik dari Pak Filemon. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman mahasiswa Vkom Untar, mungkin bisa bertanya langsung kepada Pak Filemon. Ini pengalamannya sangat menarik. Baik bisa bertanya mengenai karir diplomatik atau persoalan tadi dengan Chili. Mungkin bisa tanya banyak, mungkin tadi Pak sama dubes Chile, jadi pertanyaan langsung kayak mengalir kan. Tapi aku hanya bisa milih beberapa saja dari semua pertanyaan itu. Ini
Sudah tanda-tanda itu. Narasumber yang Benar. Ini selama Bapak kerja di Chile ini, itu Bapak pernah nggak sih ketemu kasus yang maksudnya korbannya WNI di Chile yang benar-benar menarik perhatian KBRI setempat atau semacamnya yang benar-benar heboh sama Bapak di sana? Banyak yang menyenangkan, tapi ada beberapa yang ya menyenangkan dalam menanganinya. Begini, soal ABK tadi Pak, misalnya. Ya, Matthew. Jadi soal ABK ya, ABK ini kan artinya itu tenaga kerja kita yang bekerja untuk negara asing. Misalnya dia bekerja di atas kapal Cina, tapi kemudian wilayah kerjanya di negara lain. Nah, untuk mengurus hal-hal seperti ini memang sangat sulit. Kita harus aktif, proaktif untuk mencari informasi. Jadi kita kalau jadi seorang diplomat kemudian duduk-duduk di kantor saja itu sangat disayangkan. Jadi kita harus kemana-mana, pasang kuping, pasang mata untuk mencari informasi. Dalam hal ini tadi, melindungi warga negara Indonesia. Apapun alasannya. Apakah dia salah atau tidak salah, tapi upaya kita pertama adalah melakukan perlindungan. Nah, maksud saya begini, ABK ini banyak sekali mereka yang mendapat perlakuan yang tidak baik oleh majikan mereka di atas kapal, katakan oleh KKM atau warga negara asing lain. Bahkan mati, dibuang ke laut, dibunuh, dan disangkal. Nah, itu tugas kami KBRI untuk mencari sampai mengetahui hal yang sebenarnya. Katakan kalau dia mati, di mana mayatnya? Kalau kita bisa dapat mayatnya, kita kembalikan ke keluarga di Indonesia. Atau kita minta, kalau mayatnya hilang, minta pertanggungjawaban perusahaan tersebut. Dan itu melalui jalur hukum, melalui jalur macam-macam. Harus pandai-pandai di lapangan, Pak. Apa yang kita lakukan sebagai seorang diplomat sebetulnya tidak ada teorinya. Apa yang kita dapat di kelas selama pelatihan, tidak semuanya bisa diterapkan. Jadi memerlukan ketangkasan, memerlukan upaya dan kemahiran sendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Memang ada, terutama teman-teman ABK ini, memang selama saya ada di sana, ada yang hilang di Kutub Selatan dan mayatnya tidak ditemukan, sehingga kita harus memberitahu dengan cara yang baik, jelas kepada keluarga. Tapi ada 2-3 orang yang kemudian kita kembalikan mayat saja. Ada juga yang menjadi gila, dirawat sampai sembuh baru dipulangkan. Ada juga yang pulang dengan badan sudah tidak lengkap seperti semula, misalnya diamputasi dan lain-lain. Begitu Pak. Bahkan di salah satu dari staf kami juga, itu dirawat di rumah sakit sampai begitu lama, 2 tahun, dengan biaya yang cukup tinggi, dan itu semua menjadi perjuangan KBRI untuk memulangkan ke Indonesia. Gitu, Pak. Tadi siapa yang tanya tadi itu? Matthew rupanya sudah mulai mengarah ini ke sana. Cepat-cepatlah datang ke Kemlu ke Pejambon. Kalau ada uangnya, Pak, kalau ada uangnya. Enggak, Matthew, cari informasinya dulu. Yeah. Aspek pekerjaan jurnalis di Chile. Kendala sebagai seorang jurnalis di Chile. Kalau saya begini saja, saya jawab dulu bagian akhirnya. Kalau kendala, saya kira tidak ada kendala. Kecuali kendala alamnya. Dan seperti tadi saya bilang, utara panas, tapi selatan sangat dingin dan menantang. Karena negaranya memang penuh dengan pegunungan dan lain-lain. Tapi jangan khawatir karena fasilitas jalan, transport di sana sangat menunjang. Jadi tidak usah khawatir. Pekerjaan sebagai ini saya sarankan, tidak ada kendala, jadi saya sarankan jalin hubungan dengan para jurnalis di Chile. Blogger-blogger banyak yang kita pernah, blogger dari Chile juga banyak yang kita pernah
fasilitasi datang ke Indonesia, bikin film mengenai Indonesia dalam rangka promosi pariwisata. Hubungi saja Kedutaan Chile, kalau tidak di Jakarta, tapi saya lebih cenderung mengarahkan untuk hubungi kedutaan kita di Santiago, bidang Hubsosbuten, penerangan. Email aja langsung. Ya, lihat alamatnya di Facebook, di YouTube atau di Google, cari alamat. Ya, Facebook atau buka Facebook Indonesian Embassy di Santiago, nanti lihat banyak keterangan di sini, banyak kegiatan yang dilakukan di situ. Oh, ini lagi satu ini pertanyaan yang sangat mendasar yang sebenarnya saya tidak mau jawab, tapi ya karena kemarin saya sudah bikin sibuk Bu Siska, jadi ya saya perlu buka sedikit lah. Pertanyaannya ringkas tapi menggelitik, Pak. Suka duka menjadi diplomat. Kalau ringkasnya, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Jadi saya cerita pengalaman hidup saja ya. Pertama, yang bagus-bagus dulu ya, atau yang jelek-jeleknya dulu. Oke deh, saya mulai dengan yang jelek-jeleknya dulu ya, supaya dengar yang senangnya di terakhirnya itu rasa senang gitu, jangan yang jeleknya di terakhir. Jeleknya ya, pertama jauh dari keluarga, itu sudah jelas, jauh dari kampung sendiri kan. Ya katakanlah seperti saya kan, susahnya 2 kali, sudah ninggalin Papua sampai ke Jakarta, nggak punya saudara. Tadinya ya, sekarang saya banyak saudara, orang Jawa, orang Betawi, saya penduduk Betawi sekarang. Kemudian ninggalin Jakarta lagi, disuruh kemana-mana begitu Pak, ke tempat yang nggak pernah kita tahu. Nah, itu untuk saya pribadi dan istri. Kemudian untuk anak-anak ini kan kita tidak tetap di suatu tempat, di suatu negara gitu. 3 tahun, 4 tahun, pindah. 3 tahun, 4 tahun di satu negara, pindah lagi ke Jakarta. 2 tahun Jakarta, pergi lagi. 3 tahun di satu tempat, pergi lagi. Nah, kasihan anak-anak ini. Sekolahnya, Pak. Sekolahnya. Tadinya bahasa Inggris, pindah ke satu negara misalnya bahasa Prancis, kemudian ke bahasa Belanda, lalu ke bahasa Jerman. Kasihan anak-anak ini. Karena dia harus berusaha untuk adaptasi. Kan dia harus sekolah. Jadi dia harus adaptasi, harus belajar bahasa. Kasihannya di situ. Tapi keuntungannya, positifnya adalah anak-anak ini kemudian menguasai banyak bahasa. Kalau saya hanya bisa bahasa Inggris saja, anak saya bisa berbagai bahasa. Kira-kira begitu, Pak. Nah, dan bisa banyak teman di sebagian besar di negara-negara di dunia. Nah, seperti saya lah, anak-anak saya bisa ada teman yang di Sri Lanka, yang setelah 20 tahun ketemu, sudah bisa recognize lagi masing-masing, cerita lagi pengalaman mereka, lalu kemudian punya teman di Australia, teman di Myanmar misalnya, atau di Santiago. Jadi itu pengalaman-pengalaman hidup atau positive side dari dari jadi diplomat. Nah, satu lagi, gaji besar, Pak. Kalau di luar negeri, gaji besar. Tapi kalau setelah pulang ke Indonesia, mantap, Pak. Sangat mantap. Makan tabungan. Nah, jadi kalau penempatan ditugaskan ke luar negeri, walaupun sudah 3 tahun di luar negeri, ketika orang tanya, udah berapa lama di sini? Oh, baru 3 tahun, Pak. Kita jawabnya begitu, baru 3 tahun. Walaupun sudah 3 tahun, 4 tahun, sudah waktunya mau pulang, ditanya sudah berapa lama, kita jawabnya begitu, Pak. Perhatikan kata baru 3 tahun. Tapi setelah di Indonesia, 2 bulan, 3 bulan di Jakarta, atau 1 tahun ditanya, sudah berapa lama di Jakarta? Aduh, sudah 1 tahun ini. Karena mantap nih. Sudah mau habis, Pak. Gitu kira-kira. Itu salah satu bukan kekurangan, tapi salah satu hal yang
dikatakan bukan tidak baik ya Pak, itu baik sekali, tergantung kitanya, tergantung pribadi masing-masing bagaimana memanfaatkan kesempatan dan apa yang kita peroleh waktu ada di luar negeri dan pada saat kita berada dalam negeri. Nah, suka dukanya ya itu tadi, kadang-kadang dalam menangani kasus kita nggak punya teman, gitu kan, untuk diskusi. Jadi ya diskusi dengan diri sendiri. Staff ada, tetapi staff juga punya keterbatasan dan juga dia ya pasti mengalami dirinya sendiri. Artinya pada saat dia bisa, gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya mau apa? Kira-kira begitu. Banyak sih Pak, banyak pengalamannya. Dan pengalaman suka duka itu antara masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang volume kerjanya bisa dari pagi sampai malam. Ada yang ya mungkin hanya beberapa jam, kemudian tidak ada kegiatan lagi. Tergantung negara di mana dia ditempatkan. Tapi pada prinsipnya, waktu kerja seorang diplomat adalah 24 jam. Tidak ada kata tidak Pak. There is no kata no dalam kamus kita. Begitu Pak. Nah, kira-kira waktu kita masih ada nggak nih Pak? Masih Pak, silahkan. Waktunya masih ada 10 Pak. 10 menit. Nah, sebelum saya ada closing statement, kita tetap berikan kesempatan untuk teman-teman. Mau tanya apa saja. Jadi tidak hanya pertanyaan mengenai Chili, tapi mungkin juga misalnya mengenai Sri Lanka atau Australia atau Myanmar, boleh silakan. Filipina silakan. Pak Filemon. Ya. Pak, boleh sedikit bertanya Pak? Bapak boleh diceritakan nggak? Iya Pak. Ya. Boleh diceritakan mungkin Bapak sudah punya pengalaman kayak di negara-negara mana saja dan apakah kayak ada cara perbedaan untuk menghadapi masyarakat Indonesia yang di negara-negara itu tersebut. Jadi kan misalnya Bapak ada di Chili, terus Bapak bilang ada Sri Lanka seperti itu. Apakah ada perbedaan cara penanganannya atau tidak? Betul. Ya, Bu Siska, betul sekali. Dalam menghadapi warga negara Indonesia, orang-orang kita, di setiap negara di mana kita ditempatkan, itu tidak sama. Nah, hal yang sangat penting di sini, yaitu kita jangan menganggap tahu sendiri, atau lebih pintar. Itu yang perlu kita, ada di benak kita dulu. Jangan menganggap diri lebih pintar dari mereka. Sebab begini, kita sebagai pendatang baru di satu negara, tentu warga negara kita di sana itu sudah lebih lama mereka. Jadi mereka tahu seluk-beluk negara itu, mereka tahu mengenai kebiasaan warga negara di negara itu, tata cara hidup atau pergaulan. Nah, sehingga perlu sekali untuk seorang pejabat di perwakilan diplomat sebelum turun ke lapangan secara total, melakukan pendekatan dulu dengan warga negara kita, sehingga nanti di dalam melakukan tugas kita tahulah bagaimana berhadapan dengan orang setempat, tapi juga berhadapan dengan orang-orang kita. Sebab kita tidak bisa, sebagai seorang pejabat diplomat, tidak bisa secara sendiri melakukan pekerjaan. Tentu kita perlu bantuan orang lain. Nah, warga negara kita di negara tersebutlah yang akan membantu kita. Dan memang benar bahwa untuk menghadapi warga negara di suatu negara dengan negara lain itu berbeda. Misalnya waktu di Sri Lanka, ada beberapa orang kita yang sudah lama di sana, yang kemudian sudah sudah bercampur begitu lama sehingga kebiasaan hidup mereka sama seperti orang Sri Lanka yang sangat mirip dengan orang India, gitu. Ngotot, ya kan? Ngotot, tapi kemudian banyak bicara, kemudian banyak menjanjikan. Misalnya begini, saya beri contoh saja. Staf di KBRI, ketika saya misalnya minta KBRI Sri Lanka ya waktu itu penempatan pertama, jadi kan kita masih banyak sombongnya juga. Lalu saya minta misalnya, tolong selesaikan ini ya, besok selesai ya. Dia akan jawab dengan cara dia bahwa oke, siap Pak, gampang Pak, besok selesai Pak.
Nah, besok ketika datang ke kantor saya tunggu. Saya tidak langsung tanya, udah selesai belum? Tunggu aja.